Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam Pak Tio. Selamat pagi. Monggo Pak Tio. Nggih, terima Telepon, kasih ada Bu. yang bisa saya bantu? Nggih, gini Bu, eh, hari ini saya ingin menyampaikan kepada Ibu ini terkait saya ingin merencanakan untuk melakukan coaching dengan Pak Mustafid, begitu Ibu. Begini Pak Tio, dari coaching yang akan Pak Tio lakukan terhadap Pak Mustafid mengenai siswa yang dipermisalkan, kira-kira kompetensi bagian mana Pak yang secara spesifik ingin Bapak observasi? Karena eh, suatu permasalahan ini kan akan membawa dampak yang baik terhadap sekolah kita. Jadi saya juga ingin tahu Pak, kira-kira kompetensi mana yang ingin Bapak observasi? Oh, nggih Ibu, terima kasih. Jadi terkait dengan nanti materi coaching yang akan kami lakukan, ini kami akan Bu konsentrasi kepada kesadaran diri, kesadaran sosial, dan manajemen diri Ibu. Karena kasus ini kan terkait tentang kondisi anak di dalam kelas, lalu di situ tentu kan sangat erat hubungannya antara diri sendiri dan sosial di lingkungan sekitarnya. Itu Ibu Linda. Begitu Pak, itu saya sangat mendukung Bapak, karena begini, kita memang selama ini kita memberi pembelajaran pada murid-murid di kelas itu kan tidak menutup kemungkinan kita juga harus memberikan pembelajaran mengenai sosial emosional. Jadi dari manajemen diri anak itu sendiri, biar anak itu memiliki kesadaran diri, begitu ya Bapak yang diharapkan. Nah, Iya, ya kami mengharapkan begitu Ibu. ya, begini Bapak, dari kompetensi yang akan diobservasi, nah, indikator keberhasilan yang ingin dikembangkan melalui kegiatan yang akan Bapak lakukan, itu kira-kira apa Bapak? Nah, jadi tentunya nanti indikator yang menjadi bentuk keberhasilan itu adalah anak ini bisa kembali seperti semula, di mana yang awalnya prestasinya itu baik dan kembali baik lagi, dan semangat belajarnya itu bisa meningkat, lalu yang kesalahan-kesalahan yang lalu sudah dibuat itu mungkin tidak terulang kembali, gitu Ibu. Ya. Okay. Alhamdulillah, terima kasih Pak Tio atas tujuan Pak Tio, usaha Pak Tio untuk mengcoaching Pak Mustafid sebagai pimpinan sekolah ini. Saya sangat mendukung apa yang akan Pak Tio dan Pak Mustafid lakukan, karena ini akan membawa kebaikan bagi murid-murid dan juga untuk sekolah. Nah sekarang kira-kira Pak Tio akan melakukan coaching terhadap Pak Mustafid itu kapan ya Pak? Kebetulan Ibu, kemarin kami sudah sempat bertemu, lalu kita membuat janji, di mana Bu, ketika saya tidak ada jam mengajar, kemudian Pak Mus juga tidak ada jam mengajar, sehingga tidak mengganggu aktivitas mengajar kita, maka kami sepakat untuk hari Senin Ibu, hari Senin kita akan bertemu untuk melaksanakan coaching tersebut Ibu. Itu dikondisikan mawon gitu Bapak. Yang penting kan memang jenengan-jenengan itu pasti tidak ada jam mengajar alias free, jadi bisa lebih leluasa dalam coaching dan Bapak bisa menggali permasalahan apa yang dihadapi oleh Pak Mustafid. Nah, saya sangat mendukung Bapak. Harapan saya semoga hasil dari coaching yang Bapak lakukan terhadap Pak Mustafid itu akan membawa dampak yang positif dan juga akan membawa kebaikan bagi sekolah kita. Begitu Bapak. Ada lagi yang mau disampaikan Bapak? Untuk sementara cukup itu Ibu. Nanti setelah coaching mohon izin untuk bertemu lagi Bu. Jadi untuk melaporkan hasil dari apa yang sudah kita coaching pada
hari Selasa ya Bu. Jadi Senin nanti insya Allah kita laksanakan coachingnya. Nanti Selasa mohon izin untuk bertemu lagi. Kata Ibu Linda. Siap. Alhamdulillah Pak, nanti hari Selasa saya akan melihat jadwal saya ya Bapak ya. Kalau memang saya nanti ada waktu, nanti Bapak akan saya hubungi dan akan saya persilahkan. Ruang saya sangat terbuka kok Bapak. Siap. Bagi Bapak Ibu. Begitu ya Bapak nggih. Terima kasih Ibu atas sami-sami Bapak. motivasi dan dukungannya. Kami lanjutkan untuk kegiatan pembelajaran berikutnya Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh saya masuk Pak? Ya, silakan masuk Pak Mustafid, monggo. Oke, terima kasih Bapak. Iya. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, baik sehat ini. Nah ini Pak Mustafid ini Janur Gunung ini. Ada apa ini kok tiba-tiba hadir ke tempat saya? Jih Pak, ini ada sedikit permasalahan tentang anak saya, perwalian saya nih Pak. Oh gitu ya? Iya, oleh karena itu izin Pak, ini saya mudoroso. Ya sekaligus menginformasikan, menyampaikan permasalahan yang sedang saya hadapi, terutama anak saya. Gitu. Ya, boleh Pak Mus, apa namanya? Ya ini sambil duduk santai, Jih. Ya, apa namanya? Kondisinya ya sesantai mungkin. Oke, Pak Mus, kalau mau menyampaikan apa ini? Siap, saya siap menerima. Terima kasih Bapak Tio. Pak, ini saya dapat laporan langsung dari orang tuanya bahwa anaknya ini yang bernama si Kris ini akhir-akhir ini mengalami penurunan, terutama dalam proses pembelajaran dan juga hasil itu di dalam istilahnya akademiknya, dan juga di non akademiknya. Kebetulan si Kris ini juga bergabung di klub ya, namanya klub sepak bola atau SSB. Nah, cuma ini kan akhir-akhir ini juga menurun dari segi latihannya. Nah, sudah dicoba orang tuanya tuh menangani kasus ini, namun dalam hal ini kok kurang maksimal. Nah, beliau secara langsung meng-WA saya terkait dengan permasalahan yang dihadapi. Adapun permasalahan yang dihadapi ini diindikasi bahwa si Kris ini menjalin hubungan dengan saudari si Aulia. Ini kebetulan satu kelasnya. Nah, nah di dalam jalinan kasihnya ternyata ini diindikasikan oleh ya, yaitu temannya maupun juga guru yang mengajar, ini ada hal yang kurang wajar, sehingga ada pacaran yang kurang sehat, sehingga menjadikan si Kris ini menurun dalam prosesnya, dalam motivasinya, dalam semangatnya, dan juga menurun dalam kegiatan latihan sepak bolanya. Oh gitu. Nah, secara langsung orang tuanya menyatakan bahwa yang menjadi pemicu itu adalah pacarnya yang namanya si Aulia ini. Nah, gini Pak Mus, sebelumnya ini anak ini anak perwaliannya Pak Mus ya? Nah, itu kalau boleh tahu, ini anak kelas berapa Pak Mus? Ini kebetulan anak kelas 10 TJKT 1 Bapaknya. Oh, baru kelas 10 ya? Iya. Gitu. Nah, kemudian kira-kira hasil tadi yang diceritakan Pak Mus tadi, itu cerita dari temennya atau cerita dari Bapak Ibu guru, atau Pak Mus tahu langsung ini kondisi anaknya? Gimana Pak? Ya, awalnya saya sih dapat laporan itu ya dari siswa, terus dari K3-nya, terus dari Bapak Ibunya gitu. Namun setelah saya tindak lanjuti, ternyata ini ada data yang menunjukkan rekaman CCTV memang benar Pak, artinya memang si anak ini memang pacaran. Nah, pacaran ini kurang wajarnya apa?
artinya tidak menunjukkan bahwa pacaran yang harmonis, artinya pacaran yang menunjukkan apa ya, pacaran tak untuk dalam hal untuk meningkatkan prestasi, tapi di sini justru pacarannya di luar norma. Lalu selama ini apa yang sudah dilakukan Pak Mus ini ketika sudah ketemu dengan kedua anaknya tersebut? Ya, yang pertama ketika saya mendapatkan laporan tersebut, saya coba panggil anak kedua tersebut tapi secara terpisah. Yang pertama saya panggil dulu si Kris dengan mencoba menggunakan istilahnya permasalahan segitiga restitusi tadi, bahwa saya tanya istilahnya, Kris maaf bisa ke ruangan saya sebentar? Oh Pak. Ketika saya tanya, Kris maaf ini Pak Afid kok dapat laporan, katanya si Kris ini kok pacaran di luar norma atau di luar istilahnya kebiasaan dari teman-teman, yang mengakibatkan bahwa kelas ini terindikasi kelas pacaran, katanya seperti itu. Dan di CCTV ini juga terlihat jelas bahwa apa yang kamu lakukan dengan si A itu kurang istilahnya kurang baik lah kalau tidak seperti itu. Yang kedua, dari dampak pacaranmu itu orang tuamu itu marah. Artinya apa? Ada beberapa hal yang mengakibatkan prestasimu menurun, terus nilai akademikmu menurun, sehingga orang tuamu juga istilahnya meminta saya untuk membantu menyelesaikan kasus ini. Nah, menurut Kris gimana? Dari hasil restitusi itu Pak Mus, kira-kira hasilnya gimana? Apakah ada kejujuran ataukah kemudian ada perubahan yang lebih baik, atau mungkin dari anak tersebut mengakui enggak bahwa selama ini dia memang pacaran, atau hanya sekedar teman dekat atau bagaimana gitu Pak Mus? Ya, pada awalnya sih beliau itu memang ini mengakui Pak, ketika ada CCTV yang secara langsung bahwa menunjukkan bahwa pacaran kamu itu terlihat oleh CCTV jelas, maka tidak dipungkiri. Nah, menurut kamu pacaran seperti itu baik? Nah, ternyata beliau juga si Kris menceritakan bahwa ya sebenarnya kurang baik dan saya akan berjanji untuk tidak mengulangi lagi seperti itu. Terus kaitan dengan prestasi yang orang tuamu ini pantau, ternyata kamu sekarang kok jauh dari orang tuamu, terus berusaha menurun. Iya Pak, sebenarnya ada permasalahan yang sebenarnya harus saya ceritakan, tapi saya bingung kepada siapa saya harus cerita gitu. Sebenarnya di keluarga saya itu ada permasalahan tentang keluarga. Nah, dan itu membuat saya trauma, sehingga dengan adanya ketraumaan saya ini, saya mencari istilahnya tempat untuk curhat, tempat untuk mencari kesenangan, tempat untuk mengobati hati saya. Nah, kebetulan mungkin si Aulia ini merupakan teman yang cocok gitu. Nah, sehingga saya nyaman dengan si Aulia karena seperti itu. Tapi ini selama ini Pak Mus sudah pernah komunikasi dengan orang tuanya juga? Ya, sudah. Ini tadi prosesnya sebelum saya panggil orang tuanya, saya panggil dulu Krisnya, terus saya panggil juga ini Aulianya, saya juga melibatkan BK untuk menangani kasus ini. Nah, sehingga dari masing-masing itu mereka memang itu karena ada di rumah itu memang kurang perhatian. Nah, dengan adanya kedekatan si Kris dengan si Aulia, si Kris merasa nyaman dan juga si Aulia juga merasa nyaman. Nah, kemudian dengan kenyamanan itu mereka tidak menyadari bahwa mungkin pelampiasan yang luar biasa itu ditunjukkan yang over seperti itu. Ya, berarti kan gini nih Pak. Ya. Pak Mus, dari cerita Pak Mus tadi itu kan awalnya timbul satu masalah ya. Satu masalah yaitu anak tersebut pacaran nih di sekolah. Tapi setelah melalui segitiga restitusi, kemudian pendekatan, akhirnya muncul masalah baru, pengakuan dari anaknya bahwa dia punya masalah di rumah, kan gitu.
Nah, kira-kira rencana apa ini ke depannya Pak Mus ini untuk mengatasi kedua masalah ini? Ya, yang jelas yang pertama, saya akan menanamkan keyakinan kelas. Di satu kelas saya memberikan himbauan tentang ya ada semacam aturan-aturan yang harus ditaati, yang itu memang istilahnya demi kebaikan sekolah, kebaikan kelas. Salah satunya adalah tidak boleh bicara di kelas secara vulgar. Dan kedua, sudah saya komunikasikan dengan orang tuanya. Boleh Bu, kalau memang ini menjadi sebuah permasalahan Ibu, mari kita bareng-bareng. Nah, monggo panjenengan kalau memang ada waktu silakan datang ke sekolah. Nah, kebetulan beliau sudah datang ke sekolah, menyampaikan apa yang menjadi permasalahannya. Saya cross-check dengan di lapangan, ternyata memang ada indikasi penurunan psikis terhadap program proses belajar dan belajar dan juga non akademik itu adalah salah satunya adalah hubungannya dengan si A tadi. Oleh karena itu yang pertama akan memisahkan, ya memisah tanpa memberikan ini bukan memisah secara ini kan enggak bisa, karena perasaan kan enggak bisa ya. Iya, Memberikan satu arahan lah. Kalaupun pacaran itu yang positif, artinya apa? Yang bisa memberikan motivasi. Motivasi apa? Untuk belajar, untuk datang ke sekolah, harus seperti itu. Sehingga dengan ada seperti itu, bila saling support, si Krisnya sukses, maunya juga sukses. Yang kedua, orang tuanya juga memberikan satu pembatasan. Karena selama ini orang tuanya memberikan pembatasan motornya dipakai terus sampai sore. Nah, itu ada indikasi bahwa kesempatan untuk pasar di luar sekolah itu lebih luas. Oleh karena itu, cobalah Bu untuk ke depan ini kami sarankan sementara diantar dulu. Pastikan bahwa anak ini benar-benar nyampe ke sekolah, pulang juga terlalu diantar, diambil, dijemput seperti itu. Terus yang ketiganya untuk kaitan dengan alat komunikasi mungkin bisa dipantau. Artinya ketika si ini selalu di kamar, nah ini menunjukkan kemungkinan ada hubungan yang intens. Ketika ada hubungan intens seperti kan tidak bisa jadi dia akan melupakan waktu tugas utamanya yaitu belajar seperti itu. Iya, betul itu Pak Mus. Jadi rencana Pak Mus ini sudah luar biasa. Artinya bahwa hal-hal itu memang perlu Pak Mus, karena terkait saat ini kan banyaknya media sosial, kemudian ya semacam hubungan pacaran anak sekarang itu kan berbeda ya. Berbeda gitu. Mungkin hal itu sangat tepat sekali dilakukan Pak Mus untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, karena memang baru kelas 10 ini kan masa depannya masih jauh. 3 tahun lagi dia baru akan lulus. Nah, ini terjadi memang kekhawatiran. Ini wajar kalau orang tuanya kemudian meminta Pak Mus untuk memisahkan atau untuk supaya dia fokus belajar kan gitu. Nah, tentunya untuk mencapai itu semua, ini Pak Mus kan tidak bisa ini bekerja sendiri. Ya kan? Kira siap yang dilibatkan Pak Mus. Terus dia Pak. Memang saya harus kolaborasi, artinya kerjasama dengan pihak lain. Yang pertama kerjasama dengan K3-nya, yang kedua kerjasama dengan BK-nya, yang ketiga kerjasama dengan guru yang mengajarnya, yang keempat kerjasama dengan orang tuanya. Nah, dengan komunikasi secara intens, paling tidak apa yang menjadi komitmen si Kris tidak akan melakukan hal itu tidak hanya sekedar lisan, tapi juga berupa tindakan. Nah, dengan seperti itu ya kita saling bisa memantau. Artinya saya harus ngecek setiap hari apakah memang ada perubahan ke lebih baik. Ya, mungkin saya setiap hari akan selalu ngecek siapa yang hadir, siapa yang
ada izin tidak masuk dan lain sebagainya, apakah si A masih seperti apa, nah, itu selalu intens saya lakukan, sehingga dengan saya komunikasi dengan anak-anak paling tidak kan informasi bisa saya dapatkan. Mungkin di luar kendali saya mereka menganggap bahwa saya tidak memperhatikan, tapi dengan informasi dari anak-anak, dari BK, dari guru yang mengajar, nah ini permasalahan ini bisa jadi ini sebagai istilahnya alat atau tanggung jawab saya ketika saya memberikan istilahnya pemantauan terhadap anak didik saya, terutama si Chris tadi. Ya, bagus sekali itu Pak Mus. Jadi dengan kolaborasi saya rasa mungkin lebih ringan ini pekerjaan Pak Mus selaku wali kelas ya. Karena mau tidak mau kita antar lini pun harus saling komunikasi. Karena ini kan sebenarnya tugas wali kelas dan BK ya. Jadi ya saya berharap dari pihak BK nanti juga bisa merespon kondisi yang ada dan semoga ini segera terselesaikan masalah ini. Nah, amin Pak Mus ya atas coachingnya hari ini. Kira-kira gimana perasaan Pak Mus setelah mengungkapkan permasalahan yang panjenengan hadapi saat ini? Alhamdulillah Pak, dari segala permasalahan yang timbul, yang saya alami, ini salah satu permasalahan yang alhamdulillah ini sudah sedikit teratasi. Semoga dengan adanya ini konsultasi, kolaborasi, dan diskusi dengan Bapak ini, saya perasaan jadi plong, dan terima kasih atas masukan, juga saran, dan juga coachingnya Pak. Matur suwun Bapak atas masukannya. Ini karena saya jam 10 saya harus ngajar, saya mohon pamit ya Pak. Terima kasih masukannya Pak. Iya. Terima kasih Pak Mus. Jangan sungkan-sungkan untuk selalu komunikasi ya. Jadi nanti juga jika hasilnya nanti membaik, tolong saya juga dikabari. Jika ada kesulitan nanti di lapangan juga insya Allah saya siap membantu Pak Mus ya. Siap. Matur suwun untuk kegiatan pembelajarannya. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Waalaikumsalam, selamat siang Pak Tio. Oh, mari Pak Tio, silakan masuk. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu, sesuai dengan janji saya kemarin. Jadi hari Senin saya sudah ketemu dengan Pak Mus dan sudah melaksanakan coaching. Maka siang hari ini saya berencana untuk melaporkannya kepada Ibu. Ngaten Ibu. Oh, nggih. Terima kasih Pak Tio. Emang saya juga sudah menunggu kehadiran panjenengan di sini. Saya juga ingin menanyakan hasil dari coaching yang Bapak lakukan terhadap Pak Mustafid. Begitu, cuman tadi saya mau menelpon panjenengan tidak jadi. Alhamdulillah jenengan sudah sampai di sini. Jadi saya di sini ingin menanyakan Pak, dalam hasil coaching yang Bapak lakukan terhadap Pak Afid itu apakah sudah tercapai indikatornya sesuai yang diinginkan atau bagaimana Pak? Alhamdulillah Ibu. Jadi dari coaching kita kemarin, indikator yang ingin kita capai terkait tentang kesadaran diri, kesadaran sosial, dan manajemen diri dapat terlaksana Ibu. Di mana indikator itu terbukti bahwa salah satunya dari Pak Mus adalah membuat kesepakatan kelas di dalam kelas. Sehingga dari kesepakatan kelas tersebut harapannya kesadaran diri dan kesadaran sosial dari anak-anak dalam kelas itu bisa meningkat. Karena dengan kesepakatan kelas tersebut anak-anak bisa mematuhi, dan apabila melanggar tentu ada konsekuensi yang akan diterima oleh anak-anak. Artinya bahwasanya dengan kesepakatan itu mereka dengan sadar diri, sadar sosial, mereka ingin berbuat lebih baik lagi, sehingga meninggalkan perilaku-perilaku buruk dan meningkatkan perilaku-perilaku baik, baik di lingkungan sekitar, lingkungan kelas, maupun pada diri sendiri. Begitu. Terima kasih Pak. Berarti itu
hasil coaching dari Pak Tio dan Pak Mustafid itu sudah menghasilkan bahwa setiap kelas itu nanti membuat kesepakatan kelas sehingga bisa menumbuhkan kesadaran diri bagi siswa itu sendiri, dan siswa itu akan menerima konsekuensinya jika melanggar, begitu Bapak? Ya, alhamdulillah begitu Ibu, karena apa namanya, kami bersyukur kemudian dari pendekatan restitusi Pak Mus yang dilakukan terhadap anaknya itu berhasil, karena anaknya itu mau mengakui dengan sadar diri tentang kesalahannya dan bisa apa namanya memberikan solusi terkait apa hal-hal yang baik ke depannya, dan itu kemudian dituangkan di dalam sebuah kesepakatan kelas supaya nantinya tidak terjadi pada anak-anak yang lain. Begitu ya. Alhamdulillah. Kira-kira gini Bapak, yang panjenengan berdua lakukan itu hanya di kelas tertentu ataukah di kelas yang lain-lain juga diberlakukan sama? Pasti panjenengan punya data ya Pak, kelas mana yang sudah jenengan terapkan seperti itu? Iya. Kalau begitu saya ingin tahu lah kelas mana mawon gitu. Ji Ibu. Nah, ini kan kebetulan sebagai apa namanya percobaan, karena kasus ini terjadi pada kelas TJKT, maka di dalam kelas TJKT itu menjadikan apa namanya yang pertama untuk apa namanya ini peningkatan maupun pembuatan kesepakatan kelas, sehingga dari kelas TJKT ini nanti kedepannya akan dilaksanakan atau diikuti oleh kelas-kelas yang lain, karena bagaimanapun dengan kesepakatan kelas tersebut bisa berdampak positif, sehingga tentunya jika memang ini berhasil nanti akan kita terapkan ke kelas-kelas yang lain. Karena kenapa saat ini yang paling urgent Bu, yang paling urgent karena di kelasnya Pak Mustafid ini hampir bahkan Bapak Ibu guru yang lain itu mengecap bahwa kelasnya itu adalah kelas yang kelas pacaran, bahasanya gitu Bu. Nah, untuk untuk mengurangi atau untuk menghilangkan minimalisir menghilangkan mitos itu, makanya ini secara sadar diri maka dibuatlah kesepakatan kelas itu. Kata Ibu. Oke, sangat mulia sekali Pak. Saya sangat mendukung apa yang jenengan sama Pak Mustafid lakukan. Semoga itu berhasil ya Pak ini, sehingga anak-anak itu bisa memiliki kesadaran diri yang lebih tinggi dan mereka bisa menjadi anak-anak yang lebih baik lagi tanpa harus pacaran boleh, tapi tidak harus kayak apa ya Pak, seperti pacaran berjamaah ya. Semoga tidak terjadi di kelas itu dan kelas itu kembali menjadi baik. Nah, kira-kira kompetensi apa lagi Pak yang ingin Pak Tio dan Pak Mustafid kembangkan lagi selain dari yang kesadaran diri dan manajemen diri tadi Pak? Iya. Nah, tentunya untuk kedepannya adalah siswa-siswa kami ini ingin menjadikan semacam kebiasaan. Jadi kebiasaan baik itu bisa tercermin atau bisa juga disampaikan praktek baik ini kepada teman-teman yang lain. Jadi Bapak Ibu guru yang lain pun ketika mengajar di kelas yang sama tentunya akan memahami apa yang sudah diawali oleh Pak Mustafid ini. Karena apa? Kalau ini hanya diterapkan pada seorang guru saja, tentunya tidak akan berhasil Ibu. Maka dari itu kami kemarin dengan Pak Mus sempat menyampaikan tentunya ini harus praktek baik ini harus diberikan juga kepada Bapak Ibu guru yang lain, sehingga nantinya menjadikan sebuah kebiasaan, di mana kebiasaan baik ini tentu akan membuat citra sekolah kita itu menjadi baik. Itu kira-kira kompetensi yang ingin kita temukan.
Sangat benar sekali nggih Bapak nggih. Tujuan panjenengan dan Pak Mustafid itu mengembalikan anak-anak menjadi anak yang lebih baik lagi, menghilangkan image yang buruk terhadap kelas tersebut yang Bapak sebutkan. Mudah-mudahan itu akan dilancarkan dan dimudahkan Bapak. Dan Amin, banyak amin. dukungan dari Bapak Ibu guru. Dan saya pun juga mendukung penuh. Amin, Begitu ya Bapak? Bu. Ya Bu, terima kasih nih Bu atas dukungannya Ibu. Jadi kami merasa senang ini, artinya merasa senang itu di dalam kegiatan kami tidak hanya apa ya, tidak hanya semata-mata tanggung jawab kami di kelas, Betul. tapi kami juga merasa ada dukungan dari ibu pimpinan sehingga dimana nanti ketika kita praktek baik itu tentu bisa juga atas dukungan dari Ibu Linda. Oke, amin. Nggih. Nggih. Matur nuwun Bapak. Nggih. Ada lagi yang mau disampaikan Pak Tio? Ya, alhamdulillah Ibu, kegiatan kami untuk coaching yang pertama sudah kami laksanakan Ibu. Nah, tentunya jika di kemudian hari ada permasalahan atau ada sesuatu yang perlu kami diskusikan, mohon sekiranya Ibu Lindang menerima kami dengan selapang dada Ibu. Pasti Bapak, pasti kami akan menerima dengan sangat senang hati dan dengan tangan terbuka. Siap Ibu. Ngaten Bapak Tio nggih. Terima kasih Ibu. Ini sami-sami Pak Tio. Bentuk pelaporan saya terkait dengan beberapa coaching yang sudah kami lakukan. Ibu, terima kasih. Kalau boleh berkenan, saya lanjutkan lagi untuk kegiatan pembelajaran. Monggo, ya, kelas. Monggo Bapak lanjutkan. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.